Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami para suster SSPS Junior Kalimantan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Saya akan membawakan renungan dari Injil Lukas dengan tema Menjadi Saksi Kristus. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Allah, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dan bacaan dari Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan bersama-sama sangat menarik, yakni mengisahkan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan perjalanan kedua murid ke Emmaus. Dan sangat luar biasanya bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang dalam perjamuan makan. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan para murid ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka secara tiba-tiba. Mereka sangat terkejut, takut, ragu, bahkan mengira yang mereka lihat adalah hantu. Namun Yesus dengan sabar meyakinkan kepada mereka dengan berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Tetapi karena para murid belum percaya dan girangnya dan masih heran, Yesus mengambil sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Dalam sekejap, keraguan, ketakutan para murid berubah menjadi sukacita besar karena Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang Yesus perlihatkan kepada para murid agar mereka berani menjadi saksi dari semuanya
dan mampu menjadi pewarta sabda kehidupan dengan berani. Bapa, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi Allah, kita pun mampu menjadi saksi Kristus, baik dalam hidup berkeluarga, komunitas, maupun dalam hidup bermasyarakat. Kita menjadi saksi Kristus bukan berarti kita harus mengalami bahwa Tuhan harus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Namun melalui sikap hidup kita yang percaya, tidak ragu-ragu dan beriman kepadanya, itulah yang membuat kita pun mampu menjadi saksi Kristus. Mungkin saja kita juga pernah mengalami pengalaman akan Allah, di mana kita memperoleh kesembuhan, keluar dari persoalan hidup kita, ataupun kita diselamatkan dari berbagai tantangan hidup kita. Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus dengan membagikan pengalaman-pengalaman iman kita kepada sesama. Bapa, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sangat mengharapkan agar kita beriman dan percaya kepadanya, karena melalui Dia kita diselamatkan, dan kita pun diperbolehkan untuk hidup atas daya hidupnya. Kita tak perlu takut dan ragu, sebab Tuhan selalu beserta kita. Kita serahkan seluruh persoalan hidup kita kepadanya, maka Tuhan sendiri akan selalu mendampingi kita hingga akhir hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan senantiasa beserta kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.